Tanggal 13 Agustus tahun 1945, penduduk Sicaminon, terdorong oleh rasa ingin tahu, menyerbu tempat di mana para rasul tadinya berada, sepanjang hari, menantikan kembalinya sang guru. Para murid perempuan, sementara itu, tidak menyia-nyiakan waktu, mereka mencuci pakaian-pakaian yang kotor oleh debu dan basah oleh keringat. Dan di pantai kecil itu ada suatu deretan cemerlang pakaian-pakaian yang tengah dikeringkan oleh angin dan matahari. Sementara hari sore dan menjadi gelap, kelembaban kabut lautan mulai terasa. Mereka bergegas mengangkat pakaian-pakaian itu, meski masih belum kering benar. Sebelum melipatnya, mereka mengencangkannya ke segala penjuru dan menindasnya, supaya pakaian-pakaian itu dapat tampak rapi bagi para pemiliknya. Marilah kita menghantarkan pakaian Maria kepadanya dengan segera, kata Maria Alfeus. Dan dia mengakhiri perkataannya, ia sudah sangat menderita sejak kemarin dan hari ini dalam kamar yang kecil menyesakkan itu. Dengan demikian aku sadar bahwa Yesus telah absen selama lebih dari 1 hari. Sepanjang mana Maria dari Magdala, yang hanya punya 1 pakaian saja, harus tinggal dalam rumah hingga pakaiannya kering. Susana menanggapi, untunglah ia tidak pernah mengeluh. Aku tadinya tidak berpikir bahwa ia sebegitu baik dan begitu rendah hati, seharusnya kau katakan demikian, dan pendiam. Perempuan malang adalah iblis yang menyiksanya. Sejak ia dibebaskan oleh Yesusku, ia telah sekali lagi menjadi dirinya sendiri, tepat seperti ketika ia masih seorang gadis. Dan dengan saling bercakap satu sama lain, mereka tiba kembali di rumah dengan membawa cucian. Sementara itu Marta sedang sibuk mempersiapkan makanan dan Santa Perawan membersihkan sayur-sayuran di sebuah baskom tembaga dan lalu merebusnya untuk makan malam. Ini dia, semuanya kering, bersih dan terlipat rapi. Dan mereka sungguh sangat membutuhkannya. Pergilah kepada Maria dan berikan kepadanya pakaiannya, kata Susana seraya menyerahkan tumpukan pakaian kepada Marta. Kedua bersaudari itu muncul tak lama sesudahnya. Aku berterima kasih kepadamu berdua. Pengorbanan memakai pakaian yang sama selama berhari-hari adalah yang paling menyiksaku, kata Maria dari Magdala sembari tersenyum. Sekarang aku merasa bersih dan segar. Pergi dan duduklah di luar, ada angin yang sejuk semilir. Kau pasti membutuhkannya sesudah terkurung, kata Marta, yang sebab lebih kecil perawakannya dari saudarinya dan tidak sebegitu montok dadanya, dapat mengenakan pakaian milik Susana atau milik Maria Alfeus. Sementara pakaiannya sendiri sedang dicuci. Kali ini kita harus mendayagunakannya semaksimal mungkin. Tetapi di masa mendatang kita akan membawa tas-tas kecil, seperti yang lain-lainnya, dan kita tidak akan harus menghadapi segala masalah ini, kata Magdalena. Apa? Kau hendak mengikutinya seperti kami? Tentu saja, terkecuali ia mengatakan padaku untuk melakukan yang sebaliknya. Aku sekarang akan pergi ke pantai untuk melihat apakah mereka datang. Apakah mereka akan datang sore ini? Aku harap demikian, jawab Santa Perawan tersuci. Aku khawatir sebab ia pergi ke Fenisia. Tetapi aku tahu bahwa ia bersama para rasul dan bagaimanapun orang-orang Fenisia mungkin saja lebih baik dari kebanyakan orang lainnya. Ketika aku pergi ke sumber mata air, seorang ibu menghentikanku sambil berkata, apakah engkau bersama sang guru Galilea, ia yang mereka sebut Mesias? Jika ya, mari dan tengoklah putraku. Demam sudah menderanya selama lebih dari 1 tahun. Aku pergi ke rumah kecil itu. Makhluk malang, dia kelihatan seperti sekuntum bunga kecil yang akan mati. Aku akan mengatakannya pada Yesus. Ada orang-orang lainnya juga yang ingin disembuhkan. Mereka lebih antusias untuk disembuhkan daripada diberikan pengajaran, kata Marta. Sulit bagi orang untuk menjadi sepenuhnya rohani. Suara dan kepentingan-kepentingan daging lebih kuat terasa, jawab perawan. Bagaimanapun, banyak yang hidup kembali secara rohani sesudah suatu mukjizat. Ya, Marta, dan itu adalah salah satu alasan mengapa putraku mengerjakan begitu banyak mukjizat. Demi kasih kepada manusia, tetapi juga demi menariknya melalui suatu sarana yang demikian ke jalannya,
yang, jika tidak, banyak yang tidak hendak mengikutinya. Yohanes dari Endor, yang tadi pergi bersama Yesus, sekarang kembali ke rumah bersama banyak murid yang menuju rumah-rumah kecil di mana mereka tinggal. Nyaris pada saat yang bersamaan Magdalena kembali seraya berkata, mereka tiba. Itu adalah kelima perahu yang berangkat kemarin saat fajar. Aku mengenalinya dengan sangat baik. Mereka tentunya letih dan haus. Aku akan pergi dan mengambil lebih banyak air. Air yang dari sumber mata air sungguh sejuk. Dan Maria Alfeus pergi keluar dengan membawa beberapa tempayan. Marilah kita pergi dan menyongsong Yesus. Ayo, kata Santa Perawan. Dan ia pergi keluar bersama Magdalena dan Yohanes dari Endor, sebab Marta dan Susana, keduanya wajahnya memerah sebab sangat sibuk mempersiapkan makan malam. Tinggal dekat kompor dapur. Dengan berjalan sepanjang sebuah tembok mereka tiba di sebuah dermaga kecil, di mana perahu-perahu nelayan lainnya sudah masuk dan ditambatkan. Dari ujung dermaga adalah mungkin orang mendapatkan suatu pemandangan yang sangat indah akan keseluruhan teluk dan akan kota dengan mana teluk itu dinamakan. Dan orang dapat juga melihat kelima perahu yang melaju cepat, dengan agak sedikit miring ke satu sisi, sebab angin sepoi-sepoi dari utara menerpa layar, dan dengan demikian menguntungkan dan pada saat yang sama mendatangkan kelegaan bagi para penumpangnya yang letih dan kegerahan. Lihat bagaimana tangkasnya Simon dan yang lain-lainnya melakukan manuver. Mereka mengikuti perahu pemandu dengan sangat cekatan. Mereka sekarang sudah melewati gelombang, sekarang mereka mengarah ke lautan terbuka guna menghindari arus yang kuat di sana.